Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Faruqi Majid. NIM saya 12220200081. Dibuatnya video ini dalam rangka memenuhi tugas ataupun menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOSIMAG. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS yang pertama mengenai konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Kemudian bagaimana bahwa filsafat Islam bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Baik, perlu kita ketahui bahwa Al-Kindi ini ialah seorang filsuf terkemuka, gitu ya. Bahkan seorang filsuf Muslim yang menjadi kunci pertama pembuka gerbang filsafat gitu, di era waktu itu. Gitu. Tentu khususnya pada era filsuf-filsuf Muslim pada saat itu ya. Nah maka Al-Kindi ini adalah seorang ilmuwan yang mana dia membuka cakrawala keilmuan khususnya dalam filsafat, dalam cabang ilmu filsafat yang nantinya bermuara banyaknya cabang keilmuan-keilmuan lainnya. Nah, tidak hanya itu, Al-Kindi ini ialah filsuf Islam ataupun filsuf Muslim yang pertama menyelaraskan antara agama dan filsafat, gitu ya. Nah, tapi di sini Al-Kindi mengemukakan dua pendapat terkait agama dan filsafat. Itu pertama, Al-Kindi berpendapat bahwa mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan agama. Gitu. Artinya apa? Filsafat menjadi salah satu kajian keilmuan yang mana berawal atau bermuara dari agama. Gitu. Artinya agama tetap menjadi titik sentral utama yang menjadi pusat sentral keilmuan-keilmuan khususnya dalam cabang filsafat seperti itu. Nah, kemudian Al-Kindi sendiri di pendapat yang keduanya dia memandang agama sebagai ilmu ilahiyah gitu, dan menempatkannya di atas ilmu filsafat. Sebetulnya tidak jauh berbeda, namun di sini lebih menekankan bahwa ilmu agama itu sebagai ilmu ilahiyah, artinya ilmu ketuhanan ataupun ilmu yang memang langsung turun dari Allah melalui para nabinya. Seperti itu. Dan kedudukan filsafat dia menempatkan dalam segi hierarki bahwa filsafat itu adalah cabang daripada ilmu agama itu sendiri. Gitu. Jadi Al-Kindi menempatkan ilmu filsafat di bawah ilmu agama seperti itu. Kemudian Al-Kindi ini tidak hanya menjadi pencetus saja, namun dia pun bisa dikatakan sebagai pelopor kemajuan peradaban Islam pada waktu itu, gitu. Karena memang pemikiran Al-Kindi ini telah banyak menginspirasi banyak pemikiran lain pada masa itu, gitu. Hal itu dibuktikan oleh grade dari Seremona ke dalam bahasa Latin. Karya-karya itu mempengaruhi Eropa pada abad pertengahan khususnya. Seperti itu. Jadi karya-karya Al-Kindi ini menginspirasi banyak para ilmuwan yang mana membuka cakrawala ataupun khazanah keilmuan lebih luas lagi. Nah, kemudian ia pun mendefinisikan bahwa filsafat adalah sebagai pengetahuan yang komprehensif dalam batas kemampuan manusia, gitu. Kemudian sementara agama dilihat sebagai pedoman kebaikan dan kebenaran yang menekankan akan ketuhanan yang hak gitu, atau agama yang betul-betul benar secara absolut seperti itu. Nah, dalam pandangan ini tentu bahwa Al-Kindi ini menekankan harmoni antara keduanya dalam pencarian kebenaran. Menempatkan filsafat merupakan serapan daripada ilmu agama, kemudian ilmu agama tetap menjadi titik sentral bagi cabang-cabang keilmuan yang lainnya, termasuk keilmuan filsafat. Selain daripada itu, menyelaraskan ilmu filsafat dalam agama memiliki pengaruh dan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nah, maka dari itu
Al-Kindi ini seorang yang memang berpengaruh besar terhadap keilmuan Islam, tentunya dalam bidang filsafat seperti itu. Kemudian pada soal nomor 2 tentang perbedaan pemikiran filsafat Ar-Razi dan para filsuf muslim lainnya pada zaman itu seperti apa. Nah, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa pendekatan rasional seorang Ar-Razi, seorang filsuf muslim pada saat itu terhadap etika dan moral tentunya itu menempatkan akal sebagai sumber utama gitu dalam memahami etika dan moralitas tentunya. Gitu. Nah, dalam memahami etika dan moralitas, baginya kebenaran moral tidak semata-mata didasarkan pada wahyu atau tradisi seperti itu, melainkan pada hasil pemikiran rasional yang mendalam. Gitu. Artinya Ar-Razi di sini membawa pemikiran yang tidak serta-merta disandarkan terhadap wahyu yang bersifat nantinya dogma ataupun tradisi, akan tetapi lebih menekankan terhadap bahwa akal itu bisa diproyeksikan untuk menginterpretasikan wahyu-wahyu Allah seperti itu. Nah, kemudian dalam hal perbedaannya dengan filsuf lain, salah satunya tidak jauh terhadap hal yang tadi saya katakan, bahwa filsuf lain itu pada zamannya yang sangat banyak filsuf-filsuf muslim saat itu yang menekankan terhadap otoritas agama dan dogma-dogma ataupun wahyu yang secara diterima secara mutlak gitu, tanpa di sana didasari dengan akal bagaimana kita memikirkan bahwa interpretasi daripada wahyu itu seperti apa. Nah, di sini Ar-Razi mengkritisi hal itu gitu. Ia tidak menolak agama sepenuhnya, namun ia lebih mengutamakan penggunaan akal dalam memahami nilai-nilai etika dan moral seperti itu. Jadi Ar-Razi tidak serta-merta menolak agama gitu ya, dogma-dogma agama, namun di sana dia lebih mengkritisi kembali bahwa di setiap dogma agama itu sebetulnya mempunyai hujah dan mempunyai rasionalisasi yang jelas seperti itu. Adapun untuk soal nomor 3 yang pertanyaannya berupa pandangan konsep Al-Madinah Al-Fadilah yang digagas oleh Al-Farabi itu seperti apa, kemudian ciri-ciri utama kota ideal itu seperti apa, dan hubungan konsep dengan kebahagiaan gitu. Dalam artian hubungan konsep kota atau kota ideal itu seperti apa dengan kebahagiaan. Baik, di sini saya akan coba menjawab. Bismillah. Pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kota ideal yang disebut ataupun yang senantiasa digaungkan oleh Al-Farabi, ataupun bisa dikatakan di sini Al-Farabi memaksudkan kota ideal itu ialah sebuah komunitas yang sempurna, di mana setiap individu dapat mencapai kebahagiaan tertinggi seperti itu. Kota ini didasarkan yang tentu mencapai puncak kebahagiaan tertinggi itu didasarkan pada prinsip-prinsip pertama rasionalitas, kemudian keadilan, kemudian kebaikan bersama juga. Nah, terlepas adapun untuk ciri-cirinya, ciri-ciri daripada kota ideal menurut Al-Farabi diantaranya pertama bisa kita katakan dipimpin oleh seorang filsuf raja seperti itu, yang mana artinya pemimpin kota ideal adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat, etika, dan politik gitu. Ia adalah sosok yang bijaksana dan mampu memimpin masyarakat menuju kebahagiaan tentunya. Kemudian yang kedua, warga yang berilmu gitu. Jadi tidak hanya dipimpin oleh seorang raja filsuf gitu kan, atau filsuf seorang raja gitu ya, filsuf yang raja, akan tapi di sini pula perlu ada sosok warga yang berilmu gitu. Artinya semua warga negara memiliki akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan seperti itu. Mereka didorong untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama itu. Dan ada pula warga yang berilmu di sini adalah warga yang senantiasa terus mengenyam dan sadar akan berharganya suatu pendidikan gitu, atau akan berharganya suatu ilmu yang perlu kita senantiasa gali seperti itu. Dan kemudian ada juga keadilan sosial. Nah, keadilan sosial di sini adalah prinsip dasar dalam kota ideal gitu. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama
tanpa adanya diskriminasi. Kemudian adapun hubungannya terkait kota ideal dan kebahagiaan, di sini tentu Al-Farabi memandang bahwa kota ideal adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh warganya. Itu dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan diri, keadilan, dan kerjasama. Kota ideal memungkinkan setiap individu untuk mencapai potensi penuhnya dan merasakan kebahagiaan yang sejati. Itu. Jadi Al-Farabi memandang bahwa dengan kota ideal ini akan ada hubungan ataupun tadi korelasi untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Kemudian terkait soal nomor 4, yaitu jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwanus Shafa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Nah, baik, di sini insyaallah saya akan menjawab nomor 4 ini. Pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Ikhwanus Shafa atau bisa dikatakan persaudaraan kemurnian ya di sini adalah sebuah kelompok rahasia para filsuf dan ilmuwan muslim pada abad ke-10 Masehi waktu itu. Mereka dikenal dengan pendekatan ensiklopedisnya dalam menyatukan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sains, dan ilmu agama tentunya. Nah, di sini adapun metode penyatuan filsafat, sains, dan agama menurut risalah daripada Ikhwanus Shafa, diantaranya pertama ialah sintesis ilmu pengetahuan, seperti itu, bahwa mereka mengumpulkan dan menyusun berbagai pengetahuan dari berbagai sumber, itu dari tradisi Islam, Yunani maupun Persia. Itu pengetahuan ini kemudian disajikan dalam bentuk ensiklopedia yang komprehensif tentunya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga interpretasi simbolik, gitu, bahwa Ikhwanus Shafa sering menggunakan interpretasi simbolik untuk menjelaskan konsep-konsep filsafat dan agama. Itu mereka melihat dunia sebagai sebuah sistem yang penuh dengan simbol dan tanda-tanda yang mengarah pada kebenaran yang lebih dalam, seperti itu. Dan ada juga poin yang selanjutnya, analogi dan metafora, gitu. Mereka menggunakan analogi dan metafora untuk menjelaskan konsep-konsep yang abstrak tentunya. Dengan cara ini mereka membuat konsep-konsep tersebut menjadi lebih mudah dan dipahami oleh para pembaca, seperti itu. Nah, kemudian terkait peran akal dalam mencapai kebenaran, itu yang dipersepsikan oleh Ikhwanus Shafa, gitu. Di sini bagi Ikhwanus Shafa, akal memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kebenaran. Itu mereka berpendapat bahwa akal adalah anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia untuk memahami alam semesta dan dirinya sendiri. Itu namun akal harus digunakan dengan bijaksana dan tidak boleh bertentangan dengan wahyu, itu tentunya. Nah, beberapa pandangan Ikhwanus Shafa tentang peran akal, gitu. Beberapa pandangan ataupun hal yang menjadi titik penglihatan daripada Ikhwanus Shafa gitu tentang peran akal, gitu. Ya, pertama, akal sebagai alat untuk memahami dan semesta, gitu. Akal sebagai alat untuk memahami alam semesta, gitu. Nah, di sini melalui akal dapat mengamati fenomena alam, kemudian mencari penjelasan rasional untuk fenomena tersebut, gitu. Dan ada pula akal sebagai alat untuk memahami wahyu, gitu ya. Nah, jadi akal tidak hanya sebatas untuk memahami alam sekitar yang nyata, yang nampak zahir, gitu. Namun bagaimana akal pun di sini diperankan untuk memproyeksikan memahami wahyu Allah, gitu. Nah, di sini ditafsirkan pula, gitu ya. Dan artian akal ini digunakan untuk menafsirkan teks-teks suci dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tentu itu. Baik, kemudian untuk nomor soal yang kelima, yaitu yang terakhir, jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini memengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Bismillah, saya akan jawab. Di sini perlu kita ketahui sama-sama bahwa Ibnu Sina itu ialah seorang filsuf terkemuka
gitu ya, seorang muslim ya, filsuf muslim gitu yang terkemuka, yang tentu memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang filsafat dan kedokteran. Nah, salah satu konsep filosofis yang paling menonjol dalam pemikirannya adalah teori emanasi. Tuh, apa sih teori emanasi itu? Teori emanasi pada dasarnya adalah sebuah pandangan tentang penciptaan alam semesta yang berasal dari satu sumber tunggal, yaitu Tuhan. Ibnu Sina mengadaptasi konsep ini dari filsafat Neoplatonisme. Kemudian ia mengembangkan dan menyesuaikan dengan kerangka pemikiran Islam tentunya. Nah, dalam teori emanasi, alam semesta dianggap sebagai pancaran atau emanasi dari Tuhan. Proses emanasi ini bersifat hierarkis, di mana Tuhan yang Maha Esa memancarkan serangkaian keberadaan yang semakin rendah tingkatan kesempurnaannya. Gitu. Namun bukan berarti menurunkan daripada derajat Tuhan itu sendiri, akan tapi di sini Kholik, Tuhan selaku Kholik gitu ya, Allah selaku Kholik yang mana memancarkan dalam artian menciptakan seorang makhluknya gitu. Artinya seorang Kholik memancarkan atau menciptakan makhluknya yang berupa misalkan manusia, kemudian jin, kemudian alam semesta dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, setiap tingkat keberadaan ini memiliki atribut dan sifat yang berbeda tentunya. Nah, namun semuanya bergantung pada sumber asalnya, yaitu Tuhan. Nah, adapun pengaruh teori emanasi terhadap pandangan ontologis Ibnu Sina, pertama, Tuhan sebagai sumber segala keberadaan. Seperti itu. Tuhan dipandang sebagai sumber segala keberadaan dan kesempurnaan. Ialah adalah zat yang Maha Esa, yang Maha Sempurna dan tidak terbatas tentunya. Kemudian yang kedua, alam semesta sebagai pencerminan Tuhan. Gitu. Alam semesta meskipun memiliki keterbatasan dianggap sebagai cerminan dari kesempurnaan Tuhan. Seperti itu. Ya, setiap keberadaan dalam alam semesta memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Nah, dalam artian di sini pun alam semesta masih bisa dikatakan makhluk, gitu, dalam artian ciptaan ataupun bisa dikatakan manuskrip ilahi. Nah, artinya ciptaan seorang kholik, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi poin hierarki keberadaan. Nah, di sini Ibnu Sina membagi keberadaan menjadi beberapa tingkat. Ya, mulai dari tingkat yang paling sempurna yaitu Tuhan, ya, hingga tingkat yang paling rendah yaitu berupa materi. Ya tadi maksudnya berupa penciptaannya, seperti itu. Setiap tingkat memiliki sifat dan atribut yang tentu berbeda. Nah, dan yang terakhir juga di poin terakhir ada proses penciptaan yang berkelanjutan. Ya, bahwa emanasi bukanlah peristiwa yang sekali jadi, melainkan proses yang terus berlangsung, dan dalam artian Tuhan terus menerus memancarkan keberadaannya dalam alam semesta ini. Sekian, terima kasih.